Di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana Ause yang masih sehat walafiat setelah dirinya baku hantam di kerajaan Asura. Terlihat dia masih bisa terbang dengan sangat indah di atas awan-awan putih itu. Ia terus terbang dan terus terbang menuju ke suatu tempat yang ternyata yang ia tuju adalah Pulau Langit Naga, di mana kampung halaman para leluhur mereka. Ause pun telah sampai di sana dan melihat sang ibu yang begitu cantik ada di taman bunga. Ause sebagai sang anak yang selalu merindukan seorang ibu berkata, "Hei ibu, apa kabar kau ini? Lama tak jumpa," ucap Ause. Namun sang ibu hanya terdiam dan tengah asik bermain-main di tengah kumpulan para bunga dan kupu-kupu yang berterbangan. Ause menjelaskan kepada ibunya tentang kondisi yang sangat gawat darurat terjadi di para suku naga, yang membuat para suku naga terancam punah oleh semua itu. Para naga yang tiba-tiba mengamuk dan tak terkendali membuat istana surga hancur olehnya, yang membuat semua para dewa akan membasmi kami para suku naga. Ibu, menurutmu apa yang aku harus lakukan? Ibu Ause mengatakan dengan santai dan juga rileksnya jika dirinya sudah tidak peduli dengan kehidupan para suku naga. Jadi ibunya tak mau membantunya. Padahal dari kecil ibu tak pernah memperhatikanku dan pergi meninggalkanku begitu saja. Kau pikir aku akan membantumu, Ause? Memangnya siapa suruh kau menjadi Raja Naga dan menanggung beban sebesar itu? Bukankah dari dulu kau sangatlah cuek, sangat tak peduli, sangat benci dengan suku naga ini? Kenapa kau tak seperti dirimu yang dulu saja, yang bebas akan kehidupan? Ause menjawab, "Jadi begitu ya, kau bahkan tidak mendukungku untuk menjadi seorang Raja Naga." Hei Ause, apakah kau tahu apa arti dari nama dirimu? Nama itu mempunyai arti kedinginan di tengah badai salju. Jadi menurutku, kau harus sesuai dengan arti namamu. Kau harus cuek akan hal itu. Ause yang mendengarkan hal itu hanya bisa berdiam diri saja dan tak berkata apa-apa. Kemudian scene pun berpindah ke kerajaan naga Laut Utara, di mana di sana sudah ada 3 Raja Naga yang bersiap-siap menemui pertemuan yang Ause inginkan untuk membahas baku hantam dengan para dewa. Terlihat juga ada Aubing sang adik tiri Ause yang menyapanya. Raja Naga Gendut pun menyapa Ause dengan menyindirnya, "Hei Raja Naga Laut Timur yang paling termuda, bagaimana? Apakah kau baik-baik saja? Tak ada yang terluka kan?" "Aku baik-baik saja," ucap Ause. "Pertemuan kita semua akan dimulai besok," ucap Ause. "Hei Raja Naga, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Bukankah para naga yang mengacak-acak istana langit itu adalah rakyatmu? Tapi kenapa para dewa ingin menghabisi kami yang tak tahu apa-apa?" "Ya, aku setuju," ucap Raja Naga yang satu lagi. "Seharusnya kau menjadi Raja Naga baru harusnya malu akan hal itu. Dan kau seharusnya mempertanggungjawabkan itu semua." Ause yang tak mau banyak bicara dengan para kakek-kakek tua naga berkata, "Aku tidak ingin membahasnya sekarang. Lebih baik aku tidur dulu sebelum membahas masalah itu." Aubing yang melihat Ause lelah mencoba mengantarkannya ke kamar Ause. Aubing dan Ause pun saling berbincang-bincang jika Ause habis baku hantam dengan para Asura. Aubing yang melihat luka kecil di perut Ause mencoba mengobatinya. Ause yang diperlakukan dengan baik oleh Aubing mengucapkan terima kasih atas perlakuan Aubing itu. Di saat situasi hening terjadi di kamar, tiba-tiba suara orang berteriak-teriak pun terdengar dengan sangat kerasnya. Ause menanyakan suara apa itukah Aubing. Aubing menjelaskan jika orang yang berteriak-teriak itu adalah si anak Raja Selatan Yilong, yang mengamuk karena mendengarkan kedatangan Ause ke kerajaan naga Laut Utara ini. Ause yang mendengarkan hal itu langsung berkata, "Oh, Yilong ya. Aku ingin sekali bertemu dengannya dan menyapanya. Rasanya sudah sangat lama tak bertemu," ucap Ause. Lalu kita pun diperlihatkan Yilong yang sedang kesal dan tidak bisa apa-apa di penjara itu. Dia menghajar apapun yang ada di sana. Di saat ia sedang marah-marah, Ause pun muncul menyapanya. "Hei anak bodoh, lama tak berjumpa," ucap Ause yang meledek si Yilong. "Hei Ause, apa yang kau inginkan? Kenapa kau ada di sini? Apakah kau ingin kuhajar? Hei, berhati-hatilah kalau kau berbicara denganku," ucap Ause sambil menghunuskan pedangnya itu ke arah si Yilong. "Kudengar kau ingin memukulku dan menghajarku. Kau bercanda kan Yilong? Kau saja bahkan tidak mampu keluar dari penjara itu Yilong." Yilong yang kesal berkata kepada Ause, "Lihat saja nanti aku akan membunuhmu." Ause berkata, "Waktu di penjaramu begitu lama, bahkan 10 kali lipat dari nyawamu. Jadi aku tak perlu khawatir akan hal itu." "Sial, apa kau bilang? Hukumanku begitu berat. Kalau begitu, kau bunuh saja aku sekarang Ause. Aku benar-benar tak mau hidup seperti ini selamanya," ucap Yilong.
Hah, enak saja. Aku lebih suka membunuh secara perlahan-lahan. Aku tidak akan membiarkan hidupmu begitu nyaman, Yilong, ucap Hause. Lalu hari pertemuan pun dimulai. Para Raja Naga yang berkumpul keberatan dengan permintaan Hause yang meminta mereka untuk bersatu melawan Dewa Surga. Apalagi para raja kakek-kakek tua itu. Menurut mereka, semua ini hanya perlu dipertanggungjawabkan oleh kerajaan Naga Laut Timur saja. Karena Naga Laut Timurlah yang mengacau di Istana Surga. Bahkan ada satu Raja Naga yang berkata seperti ini kepada Hause. Jika Hause tidak pantas menjadi pemimpin Raja Naga dan Raja Naga dari Laut Timur. Hause yang mendengarkan keluh kesah mereka, alasan mereka, dan keberatan mereka langsung berkata, "Kalian pikir menyalahkan negeriku dan mengorbankan kerajaanku semua akan selesai? Ingat, mereka mengincar semua para suku naga. Kalian semua adalah Raja Naga yang bodoh yang tak tahu malu. Jika kalian masih ingat siapa yang menyelamatkan kalian dari Dark Shadow beberapa tahun yang lalu, ayo katakan, siapakah orang yang berani barbar pada saat itu demi kalian? Itulah aku, Raja Naga Laut Timur." Di saat diskusi sedang berjalan, seseorang pun berlari secepat kilat di arah luar. Dan ternyata orang itu adalah Yilong, anak naga selatan yang tiba-tiba terbebas begitu saja. Ia pun menjebol tembok tempat ruangan berkumpul itu. Dan ia pun berlari ke arah Hause untuk menghajarnya. Hause pun kaget akan hal itu. Namun tiba-tiba serangan dadakan tahu bulat Yilong itu pun tidaklah berhasil dan gagal total. Karena Hause dengan sangat mudah dan rileks menghindari itu semua. Para Raja Naga pun hanya berdiam diri saja saat melihat hal itu. Aubing yang melihat Hause dikeroyok mencoba menahan anak buahnya dari Yilong sendirian. Sedangkan Hause dan Yilong sedang baku hantam 1 versus 1. Yilong yang terbakar amarahnya mencoba terus-menerus menghajar Hause. Sampai pada akhirnya pertarungan mereka berdua pun diakhiri dengan perubahan naga Hause dan Yilong yang sedang baku hantam di udara. Dan sekaligus menghancurkan pertemuan para suku naga. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.